Gadis kecil ini rupanya tubuh suci pedang langka. Pedang kuno itu, pilih dia jadi tuan. Kenapa aku jadi gemuk begini? Gadis kecil, kamu jadi gemuk karena tenaga dalam Tuan lama. Tenaga selama 50 tahun masuk ke dalam tubuh kamu. Tenaga dalam 50 tahun. Kita memang punya jodoh. Hari ini aku angkat murid. Menantu, kalau Zhao salah, aku bakal hukum dia. Undangan sudah sibar semua. Kalau batal sekarang, ini sama saja suruh dia mati. Ayah. Tua Bangka, siapa yang menantu kamu? Jangan asal sebut saudara. Kamu khawatir sama dia? Kalau begitu kenapa? Tidak mati bareng saja? Kamu. Cu Tiangkuo. Tidak bisa didik anak. Malu karena batal nikah. Buat malu keluarga Cu. Ikut aturan keluarga. Cambuk 30 kali. Pengawal. Kakak, aku. Kakak. Ayah. Ayah, jangan pukul. Pukul aku saja. Seret pergi. Kalian berdua, ambil uang dan tanah. Ambil semua milik dia. Iya. Kamu sini kasih aku. Sertifikat ini buat Zhao Zhao. Satu-satunya rumah dia. Jangan rebut ini. Zhao Zhao. Akta tanah ini, biar bibi yang simpan. Pergi. Ya Tong, Eksemer hebat. tentu saja, aku kan pasanganmu. Chu Yao Zhao. Apa kamu tidak ngaca? Pedon Penu Lemek Begaini, Tidak Pantas Butte Kaklin Foam, masih berani ikut seleksi. Konyol sekali. Kamu jadi gendut karena kekuatan master pedang. Mana ada laki-laki, mau sama babi. Cewek cantik saja aku tolak. Apalagi si gendut ini. Kalau belum ada sejarah, maka aku Chu Zhao Zhao. Bakal jadi yang pertama. Aku buat semua orang lihat. Perempuan cerai juga bisa hidup hebat. Aku kasih tahu. Dunia ini punya kaum laki-laki. Nezebek perempuan, cuma cari pria lalu nikah. Hari ini, kamu suruh aku tanda tangan. Aku tanya terakhir kali, tanda tangan tidak? Aku tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan, mati saja. Tetua Agung, sudah bisa umum sekarang. bukan, dia tidak kalah. Lihat itu apa? Pukul San Ling Feng ini malah buka nadi Zhao Zhao. Ilmu 50.000 tahun. Ribuan pedang tunduk. Suara getar dunia. Dia tuan pedang dewa. Aku sudah bilang. Orang yang tanda tangan adalah kamu. Kenapa langit jadi gelap? Bisa buat langit ubah. Anak ini bukan manusia. Hari ini, bukan kamu cerai aku. Tapi aku Chu Zhao Zhao, yang mau cerai kamu. Tadi aku cuma lengah, sampai kamu luka aku.
Sekarang aku serius. Lihat gimana kamu serang aku. Benar, Kak Lin Feng. Cepat hancur si gendut ini. Pak kamu mesak sekt Shenzhen. Aku bantu kenal ketua sekte. Ayah. Gendut, tunggu mati saja. Delapan tahun ini, aku kasih semua buat kamu. Tapi kamu terus saja, bohong dan jahat sama aku. Satu pedang ini, Tibas Sinta. Kita dulu. Masa lalu 8 tahun, semua sudah hilang. Satu pedang ini, Tebas Hari Jahat Kamu. Tidak tahu balas budi. Satu pedang ini, tebas sombong kamu, dan kata kasar kamu. Kenapa dia jadi kuat sekali? Kakak sudah aku bilang, Zhao Zhao paling hebat. Haha. Kak Lin Feng. Tong Tong, dia berani luka aku. Kamu jangan lepas dia. Berani luka Kak Lin Feng. Kamu cari mati. Wan Jian Gizong. Pedang sakti jadi tanda. Ini Tuan Pedang di Yanzu. Penggawal. Ikut aku cepat. Pergi ke Yanzu. Sambut Tuan Pedang. Chu Zhao Zhao keluarga Chu Menong. Aku bilang, murid baru sekt Shenzhen ITU. Tunggu dulu. Karena Lin Feng tidak cinta kamu, kamu tiga but hal kijam. Orang jahat begini, pantas masuk sekt Shenzhen? Ujian panggung ini, hidup mati itu takdir. Itu hukum. APA mungkin, biar saja. Sun Lin Feng tindas orang. Tapi tidak boleh lawan? Hukum? Hukum itu cuma beban. But orang rendah makam kalian. Aku murid sekt Shenzhen. Ayahku itu tetua agung. Di bawah satu orang. Di atas semua orang. Kamu mau bahas hukum? Hari ini kamu luka Lin Feng. Kamu harus bayar mahal. Nona Su, Zhao Zhao aku sudah menang. Masak sekt Shenzhen, itu sah. Kamu malah tidak pakai logika. Apa mau kamu? Benar. Si Jondit tidak layak masuk sekte. Aku bilang tidak. Tetap tidak. Kurang ajar. Kamu cuma murid. Di Zektik Suanyan. Berani hina hukum sekt? Tiba tua rendah macam kamu. Jangan berani atar aku. Orang yang mau aku bunuh, tidak bisa kamu cegah. Kamu. Tepa, Tong Tong, bunuh dia. Aku sudah ikut. Si gendut ini 8 tahun. Baik dia, aku paling tahu. Sekarang dia tiba-tiba kurus. Pasti gara-gara pakai ilmu hitam. CH, gendut, Tong Tong ITU murid sekt Shenzhen. Dia baru jenius sejati. Dalam 3 jurus, nyawa kamu bakal hilang. Itu gampang saja. Kamu sujud minta ampun sekarang. Masih sempat. Hahaha. Ilmu pedang itu, bukan cuma lewat mulut. Pakai jurusmu. Gendut, cari mati. Sekte Suanjian itu aliran ternama. Jurus gadis suci ini, kenapa jahat dan kejam begini? Jurus pedang terlalu lemah. Serangan terlalu lambat. Tidak mungkin. Aku ini gadis suci. Mana mungkin kalah dari si gendut? Kamu. Pasti sudah lari ilmu hitam. Pasti pakai ilmu sihir kelakan aku. Tetua Xiao, orang yang lari ilmu sihir begini. Apa pantas masuk sekte Duan Jian? Benar, dia bisa kalahkan aku dan Tong Tong. Pasti pakai ilmu hitam. Tetua Xiao, aku minta kamu sekarang juga hancur kultivasi dan ilmu silatnya, supaya tidak buat kaca lagi. Kalah kemampuan. Malah sebar fitnah. Apa begini cara kerja sekte? Sekt Shenzhen? Bukti belum jelas. Jangan hancur kultivasinya. Penchkut tidak berguna. Urus penyihir jahat saja. Tidak berani. Kalau tidak berani, biar aku. Murid sekte Duan Jian, dengar perintah. Cepat hancur kultivasi gadis penyihir ini. Tunggu dulu. Kamu sungguh berani sekali. Berani curi lencana Tibatua Agung. Nona Su, Zhao Zhao tekun latih dari kecil. Mustahil tahu ilmu hitam. Malah tindakanmu begini. Apa mau paksa orang mengaku? Meski keluarga Chu tak sebanding sekte, tapi hadapi tidak adil ini, tetap akan lawan sampai mati. Ayah. Paman. Tetua Agung tiba.
Sambut tetua agung. Pergi. Tetua. Tong-tong. Kamu luka. Siapa yang berani luka putriku? Maju ke depan. Aku cuma akan bunuh kamu. Kalau tidak, kalau ketemu, aku bunuh seluruh keluargamu. Ayah, gadis ini orangnya. Dia pakai ilmu sihir lukai aku. Gadis ini, berani luka putriku, berani sekali kamu. Tetua Agung, Zhao Zhao mustahil lakukan itu. Mustahil latih ilmu hitam. Tadi hanya adu pedang. Pedang memang tidak punya mata. Zhao Zhao hanya beruntung saja. Menang 3 jurus dari putrimu. Kamu pikir kamu siapa? Semua nyawa, kalian jika gabung, tak sebanding sehelai rambut putriku. Sekarang cepat habisi sampah ini, singkir dia sekarang juga, aku masih bisa beri jalan hidup buat kalian, kalau tidak. Beginilah akibatnya, kamu. Sekte Xuan Jian terlalu semena-mena. Tidak terima. Gawat. Master Pedang emosi. Ada masalah di Yunzhou. Siapa Yong Karimati? Berani buat Master Pedang marah. Semoga bukan murid sekte kita. Kalau Master Pedang salah paham, dan tidak mau ganti posisi ketua, akan aku beri pelajaran. Aigreko. Sek Xianjian, Yang Daipija. Ternyata kelakuan begini. Anggap nyawa tidak ada harga. Menindas pakai kuasa. Ketua sekte. Xianjian tahu? Asal semua di sini mati. Sampai kehidupan depan pun, dia tidak akan tahu. Ayah. Paman, Zhao Zhao sudah besar. Kali ini, biar aku lindung kalian. Zhao Zhao, benar-benar sudah besar. Tiang Kuo. Kamu sungguh punya putri hebat. Dia keturunan keluarga Chu kita. Pedang ketua. Keluarga Chu. Aku waris. Padamu hari ini. Bodoh, mau mati masih saja sombong. I Ketua Agung Sek Xianjian. Sudah ribuan orang mati. Pikir bahwa pedang rongsok itu bisa lawan ayahku? Mimpi saja kamu. Chu Zhao Zhao, jarak kamu dan Tong Tong sudah ada sejak lahir, sudah tentu begitu. Pikir pakai tenaga penuh, bisa kejar keluarga Tong Tong, hasil warisan generasi kami? Oh ya? Kalau begitu pakai pedangku? Coba saja sendiri. Apa warisan kalian cukup kuat? Sombong. Gadis kecil. Biar ku bantu. Lihat dunia ini. Lihat jurus Zhao Zhao ini, kultivasi 4000 tahun, belum keluar semua. Pengalaman tarung, memang masih kurang. Bukan cuma itu, dia master pedang dewa. Hanya pedang biasa, Tahan tuyu. 10% tenaga. Tak sangka wanita ini kuat. Jangan biar dia hidup, bisa jadi masalah nanti. Suhu masih tidak tahu, malu. Tindas yang lebih kecil. Aku ingin turun sendiri. Beri dia pelajaran. Jangan lupa janji 30 tahun lalu. Di depan orang dunia. Tidak bol turun tangan. Lisik Sekalai.
Tidak tahu malu. Dalam perang semua cara sah. Gadis kecil, lihat apa masih bisa sombong. Wanita, inilah akibat buat aku luka. Lisik sikelai. Tak pantas jadi tacurgang. Malah pakai racun. Buat apa jujur? Asal menang saja. Sekarang aku berkuasa, kamu tidak berdaya. Ayah jangan banyak bicara, cepat habisi dia. Sayang sekali. Hari ini hari matimu. Mau pinu Zhao Zhao. Lewat mayatku dulu. Kakak, kamu kepala keluarga Chu. Keluarga Chu butuh kamu. Bawa Zhao Zhao cepat pergi. Mau pergi? Ayah. Paman. Chu Zhao Zhao, kamu kurus pun percuma. Sekarang kamu masih saja kayak anjing, sujud di kaki aku. Jangan banyak omong, cepat habisi dia. Jangan. Ayah. Ayah. Shower. Sukar kamu tidak apa-apa. Ayah tidak berguna. Bikin kamu susah selama ini. Ayah. Aku bakal bunuh kalian. Bunuh kalian. Tuan Pedang lagi emosi. Aku tidak bisa tahan lagi. Cepat sedikit. Aku bakal bunuh kalian. Kan sudah aku bilang, kamu itu pembawa sial. Selama kamu hidup, keluarga kamu bakal ikut kena sial. Sun Lin Feng, aku bakal bunuh kamu. Bangun dulu baru banyak omong. Kakak. Anak aku cuma Zhao Zhao. Aku mohon, tolong jaga dia baik-baik. Ayah jangan bicara lagi. Zhao Zhao juga keponakan aku. Biar aku korban nyawa. Aku harus lindung dia. Sudah selesai bicara? Habis ini, aku kirim keluarga kalian. Kumpul di akhirat. Auntie. Chu Zhao Zhao mungkin sekali jadi Tuan Pedang Dewa. Apa? Sesuai aturan sekte kami, Tuan Pedang Dewa itu pemimpin. Dia ini, mana mungkin dia Tuan Pedang? Semua Tuan Pedang dulu punya wibawa hebat dan penuh aura. Mana mungkin orangnya perempuan seperti dia? Status Tuan Pedang sangat mulia. Lihat saja si buta ini, nggak mirip Tuan Pedang Dewa. Xiao Lao, kamu demi lindung perempuan ini, berani omong kosong. Saat Chu Zhao Zhao ayun pedang, ribuan pedang bisa bangkit. Cuma Tuan Pedang Dewa yang bisa laku itu. Tindakan kalian hari ini, kalau sampai pemimpin tahu, kalian bakal mati konyol. Omong kosong. Aku bunuh dia dulu, lalu habisi kamu. Suya Tong. Saran aku, bunuh aku sekarang. Kalau enggak, aku biar kamu bernyawa. Kamu cari mati. Pergi. Tua Bangka, nyawa dia sudah tamat. Ayah. Anti. Siapa berani luka Tuan Pedang? Anti. Siapa berani luka Tuan Pedang?
Kamu orang naked mana lagi? Berani sekali halanjianku. Bodoh. Dia pemimpin sek Xianjian. APA. Su. Berani sekali kamu. Berani sulit quand tu as un pedang? Apa? Dia benar Tuan Pedang Kuno? Sesuai aturan sekte kami, asal pedang dewa akui dia. Dia jadi pemimpin sekte. Lalu, berarti tadi kita sudah singgung pemimpin baru? Aku. Tuan Pedang. Tuan Pedang, pemimpin sekte. Apa Anda nggak salah? Dia cuma perempuan bakat rendah. Cuma bisa ilmu hitam. Gimana mungkin dia Tuan Pedang? Iya, pemimpin. Aku sama perempuan ini, sudah bersama 8 tahun. Aku paling tahu dia siapa. Dia cuma orang malas dan rakis. Gimana mungkin jadi Tuan Pedang? Benar. Dia memang Tuan Pedang. Paman Guru Yun Yaizi. Guru. Kamu. Kenapa kamu di sini? Orang yang dipanggil paman, guru oleh pemimpin sekte. Ternyata dia guru, perempuan kecil ini. Jaos Hao kecil. Guru sudah bohong kamu. Yang kamu serap sama sekali bukan energi pedang 20 tahun, tapi energi 50.000 tahun. Untung saja, bocah San Lin Feng ini bantu buka jalur energi kamu. Kamu baru bisa serap itu. Lapor, pemimpin. Suhu hina keluarga Tuan Pedang. Dia coba bunuh orang sembarang. Mohon pemimpin beri putusan. Su. Berani sekali kamu. Su. Berani sekali kamu. Pemimpin. Murid aku salah. Murid tidak lihat jelas. Sudah singgung Tuan Pedang. Mohon Tuan Pedang beri ampun. Mohon Tuan Pedang beri ampun. Nona Chu, aku tidak tahu kamu hebat. Sudah singgung Anda. Jangan salah aku. Benar. Xiao. Aku dipaksa. Perempuan ini yang goda aku. Salah saja dia. San Lin Feng, kamu. Apa lihat-lihat? Xiao. Kita sudah 8 tahun bersama. Kamu harus percaya aku. San Lin Feng. Sampai hari ini, kamu pikir aku masih percaya? Benar-benar muak. Aku dengar kamu bunuh sembarang. Tindak sesuka hati. Gak sangka hari ini. Berani singgung. Tuan Pedang. Baik. Aku appuie ilmu sila kamu. Usir kamu dari Yunzhou. Jangan injak Yunzhou selamanya. Pemimpin, ampun nyawa aku. Ayah. Un tuk su yuton. Karena ini pertama kali, dan belum ada salah besar, gelar orang suci kamu copot. Turan jadi rakyat biasa. Jangan pernah injak. Zektek Suanyan lagi. Chu Zhao. Hari ini kamu hancur keluarga aku. Nanti aku pasti balas dendam. Cuci malu hari ini. Xiao. Aku mohon kamu, harus percaya aku. Aku benar-benar dipaksa oleh perempuan itu. Aku nggak salah. Xiao, percaya aku. San Lin Feng. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Xiao. Yukapan aku tadi, kalau ada yang bohong, aku rela sambar petir. Mari kena Peter. Apa itu? Menarik sekali. Tuan Pedang. Sesuai aturan sekte. Tuan Pedang bakal jaba. Pemimpin sekte Suanjian. Karena orang jahat sudah pergi. Mon Tuan Pedang segera jalan. Ikut aku jabat. Pemimpin sekte Suanjian. Aku, pemimpin sekte Suanjian? Apa Anda nggak salah? Aku cuma seorang pendekar pedang biasa. Jaos Hao kecil.
Kamu punya bakat hebat. Tambah lagi, ada energi pedang besar. Asal Ryan latih, nanti pasti hebat. Jangan tolak lagi. Iya, Zauer. Ikut saja dia. Kamu hormat, keluargaku. Juga bangga, cutianku. Adek, sini. Ini semua makanan, kesukaan kamu. Aku masak sendiri. Buang sial kamu. Cicip ini. Kakak masak sendiri? Baru pertama kali ini. Sejak aku gemuk, aku tidak pernah makan di meja. Hari ini aneh. Adek, soal yang dulu, aku yang salah. Tapi kita keluarga. Lupa saja masa lalu. Iya, Zhao, kita semua keluarga, lupa saja masa lalu. Aku bisa lupa. Tapi ayah dan ibu? Derita mereka gimana? Gimana mau lupa? Beberapa hari lagi, aku ke Shenzhen. Kalau ayah dan ibu sengsara di rumah, kalian. Xiao. Aku bawa kue yang aku buat. Sini, kamu cicip. San Lemfong, ini kamu buat sendiri? Wala ini, bukan aku buat, tetapi aku sendiri yang pilih semua. Isinya ada rasa cinta. Untuk kamu. Xiao, benar? Kenapa aku mau tunangan sama kamu? Xiao, aku tahu kamu cinta. Aku sudah maaf kamu. Aku tidak peduli. Kamu sambar aku. Kamu maaf aku? Kamu tidak salah? Xiao. Kita pernah bersama. Lupa masa lalu. Ikut ke Suanjianzhong. Mulai hidup baru? Pergi. Aku pikir, kamu cuma brengsek. Tidak punya hati. Ternyata, kamu tidak malu. Dan muka tembak. Xiao. Kamu percaya aku. Aku masih cinta kamu. Xiao. Pergi. Ibu beri kado. Zhao sayang, pakai ini pasti cantik. Cantik sekali. Terima kasih ibu. Ibu. Nanti beberapa hari lagi, aku pergi sek Shenzhen. Pergi kali ini. Tidak tahu kapan. Bisa ketemu ibu. Ibu jaga diri. Kamu pergi saja. Faut-il. Tapi ibu, aku tidak tega. Zhao sudah besar, sudah cantik, ilmu juga tinggi. Jadi pahlawan hebat. Xiao. Nikah sama aku. Gimana? Gak usah urus dia, ayo pergi. Xiao. Kamu mau bagaimana? Biar percaya aku tulus? Tulus? Semua orang tahu, keluarga San hilang kuasa. Cepat cari sandaran. Kamu tulus padaku? Atau status master pedang? Sebelum aku sambar petir, cepat pergi sana. Xiao. Kita sudah 8 tahun. 8 tahun, kamu mau putus saja. Terus korban 8 tahunku, gimana nasibnya? Korban kamu? Gimana aku bisa ketemu orang tidak tahu malu? Kalau tidak ingat kinengon. Aku lihat muka gemukmu, kamu harus kasih ganti rugi. Benarkan? Kamu tunggu momen ini. Aku kasih ganti rugi. Cewek jelek ini galak. Salah kamu sendiri. Siu Yatong. Ayahmu usir dari Jiuzhou, kamu juga usir sekte. Apa bedanya sama aku? Semua karena si gendut, bikin rumah hancur, jatuh ke dasar. Sudah, aku tidak ada waktu. Tunggu. Tidak mau balas dendam? Pelakong Chu Zhao. Ada Zektek Xuanyan. Siapa bisa lawan dia? Zekter Xuanming. Kakak Xian Shao. Adik, seperti kata kamu, Zhao jadi ketua sekte. Ayah, dia sombong, punya guru hebat. Hapus posisi suci aku, mau ambil juga posisi ketua sekte Suanjian. HMPH,
Aku asal keluarga ternama, belum bisa jadi ketua, dia cuma rakyat jelata, mau injak kepala aku, keterlaluan sekali. Kakak, aku bantu kamu rebut posisi ketua sekte. Setelah berhasil, kita bagi Jojo, pimpin dunia bersama. Chu Zhao Zhao hina kamu. Aku sudah sumpah. Tidak urus jutsu lagi. Tidak perlu antar. Guru sangat baik. Zhao Zhao tidak bisa balas. Nanti Rajan Lada Pedang. Basmi Iblis pakai pedang. Jaga nama besar guru. Hahaha. Ini sangat bagus. Kalau sampai King Zhou, Long Yin jemput kamu, bawa kamu naik gunung. Kamu jadi anggota Xuanjian, ketua sekte baru. Haha. Ibu, ayah, kakak. Zhao Zhao kita sudah besar. Sebentar lagi jadi ketua sekte. Adik, kakak sudah tahu, kamu pasti sukses. Zhao, kalau di sana, harus makan benar, jaga diri baik-baik. Tenang saja ibu. Zhao Zhao bukan anak kecil. Direka. Zhao sudah besar, ibu tidak perlu khawatir. Haha. Sudah ibu, tunggu aku jemput kalian. Kita sekeluarga. Hidup senang bersama. Ibu, sudah 6 jam. Aku bantu ibu bangun. Aku suruh kalian bangun. Aku suruh kalian bangun. Tapi ibu aku sudah tidak kuat. Tidak apa-apa, nak. Ibu masih kuat, asal lutut 6 jam. Ayah kamu pasti ubah pikir. Ibu, tapi tubuh ibu. Kamu perempuan, tidak lihat cermin, tuan aku, juara tarung Kingzu, murid sekte Xuantian, punya kuasa tinggi. Kamu perempuan, tidak pantas sama tuan. Kamu orang jahat, nanti aku lapor ayah. Dia tidak bakal lepas. Nona muda, kamu belum paham, semua ini, perintah dari ayah kamu, yang mau kalian mati, itu ayah kamu sendiri. Ibu. Bangun kamu, jangan pura-pura mati. Berhenti. Kamu perempuan mana? Berani urus masalah Chen? Laki-laki dewasa. Tindas satu perempuan. Punya muka tidak? Bukan cuma tindas mereka. Aku hajar kamu juga. Pendekar, ampun pendekar, aku cuma suruhan. Pergi. Ibu, kamu bangun. Kakak, kamu nggak apa-apa? Anakku, dia ini siapa? Kakak ini yang sudah bantu kita. Terima kasih, pahlawan, sudah selamat nyawa kami. Nggak perlu terima kasih. Kita semua sama wanita. Memang harus saling bantu. Oh iya, lelaki itu. Kenapa dia mau jahat sama kalian? Aku istri Chen Shimei, dari kota Qingzhou. Dulu kami saling cinta. Tapi sejak aku lahir anak perempuan, aku urus rumah tangga. Dan makin gemuk, dia pun mulai makin benci padaku. Sering pukul dan maki. Beberapa hari lalu, dia dekat keluarga Liu, menang seleksi besar Qingzhou. Lalu dia mau cerai, dan batal nikah. Dia cari segala cara, hina aku dan anakku. Benar-benar sudah keterlaluan. Lagi-lagi lelaki bajingan. Mungkin ini nasib wanita. Lahir jadi milik lelaki. Mau sayang atau buang. Terserah mereka saja. Enggak, aku enggak terima nasib. Dulu aku juga gemuk. Dulu aku juga sianat lelaki. Aku enggak terima nasib. Lihat aku sekarang. Tubuh bagus, ilmu tinggi, tanpa ada lelaki. Kita juga tetap bisa hidup baik. Tapi, kamu masih muda. Aku sudah tua renta. Apalagi, aku punya anak. Aku nggak tahu, gimana buat anakku bisa hidup layak. Asal percaya diri, punya harga diri, nggak gantung lelaki. Aku yakin kalian pasti bisa hidup baik. Percaya padaku.
Aku bawa kalian sekarang. Cari lelaki bajingan itu. Ayo. Selamat, Tuan Liu. Selamat, menantu baru. Menang seleksi besar Qingzu. Masuk ke Xuanjian Zong. Nanti, pasti harum nama Qingzu. Dapat menantu hebat ini. Berkah bagi keluarga Liu. Ayah mertua, apa maksudnya? Berkat bantu keluarga Liu, aku bisa sukses begini. Iya, ayah. Memang karena ada bantu keluarga kita, Kak Shimei bisa menang seleksi besar. Masuk ke Xuanjian Zong. Nanti kalau menantu masuk Xuanjian Zong, seluruh kota Qingzu ada dalam genggam. Tuan Liu sendiri. Cuma calon murid Xuanjian Zong. Berani mau kuasai Qingzhou. Lucu sekali. Siapa wanita gila ini, berani hina murid Xuanjian Zong? Berani cari ribut di sini. Cari mati. Kamu lelaki bajingan, jahat sekali. Kamu kenal siapa dia? Wanita. Ternyata itu kamu. Aku kira siapa. Ternyata kamu belum menyerah. Kenapa? Kamu pikir ajak sembarang wanita. Kamu bisa rebut kembali, Kak Shimei? Wanita. Lihat dirimu itu. Apa dalam otakmu? Kamu sedang pikir, ada lelaki lain yang mau kamu? Kakak memang cantik. Sama sekali nggak butuh. Sampah seperti kalian. Di bawah kaki Xuanjian Zong. Masih ada orang berani. Sok kuasa begini. Hari ini, aku wakili Xuanjian Zong. Hajar kalian semua. Lelucon. Aku calon murid Xuanjian Zong. Kamu nggak pantas ajar aku. Hari ini, biar kamu tahu, hebat murid Xuanjian Zong. Nggak mungkin. Aku malah kalah begini. Dasar kamu lelaki bajingan. Cuma segini saja kemampuanmu, lucu sekali. Henti, wanita iblis, berani luka calon murid, Xuanjian Zong kami, aku pasti lapor Xiao Lao. Kamu tanggung jawab. Xuanjian Zong kami. Nggak akan terima lelaki itu. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali bicara sombong. Wanita iblis, kamu jangan pikir, karena sekarang kamu menang, kamu bisa terus sombong. Tunggu aku masuk sekte, lalu lapor perguruan. Kamu pasti akan kejar oleh sekte kami. Oh ya? Aku tunggu itu. Berani remeh Xuanjian Zong kami. Pengawal. Tangkap wanita iblis ini, aku kasih hadiah besar. Henti. Ini Pak Xiao dari sekte Xuanjian, dasar wanita licik. Aku lihat sekarang, kamu masih berani sombong? Pak Xiao. Salam untuk ketua baru. Ayah. Apa? Dia ketua baru? Keluarga Liu dari Qingzhou, kalian berani sekali. Berani hina ketua kami, ketua sekte pedang. Apa kalian, cari mati? Aku tahu aku salah. Hari ini aku buta, sudah berani singgung ketua. Aku pantas mati, tolong ketua. Mohon ampun kami. Ketua, EPA hukuman mereka? Karena belum buat salah besar. Hukum sedikit saja. Terima kasih ketua, sudah ampuni nyawa kami. CAPI. Chen Shimei, kamu buang anak istri. Itu sungguh jahat. Mulai sekarang, jangan injak sekteku lagi. Ketua, aku salah. Pergi. Cepat pergi. Adik ternyata seorang ketua. Ketua Sekte Xuanjian. Ayo, cepat sujud pada ketua. Tidak perlu sungkan. Aku sudah bilang, aku beko bantu kamu. Hajar pria tidak setia itu. Aku tidak tahu, harus terima kasih bagaimana lagi. Kamu cukup ingat saja, selama kamu percaya diri, hibur diri sendiri. Jangan gantung pada pria. Kamu bisa jadi cantik. Pilih hidup sendiri, hidup yang kamu mau. Semua kata-kata adik, sudah aku ingat. Nanti, aku bakal hidup untuk diriku. Walau aku sendiri, bisa jaga anakku baik-baik. Oh ya, tidak lama lagi. Aku resmi jadi ketua. Nanti, kalian harus datang. Iya, acara besar adik. Aku pasti datang. Masalah ini sudah selesai. Mari ikut ke sekte pedang. Jabat posisi ketua baru. Ayah. Ini murid seleksi Yunzu. Dia murid pemenang itu. Dengar-dengar dia menang lawan tetua agung. Kekuatannya tidak main-main. Kulit adik kecil ini mulus. Cantik sekali dia. Benar-benar seorang wanita yang sangat cantik. Lapor ketua. Orang sudah sampai. Kamu pergi dulu.
Murid sekte Xiongjiang, Donggar. Mulai hari ini, aku lepas jabatan ketua. Aku tunjuk Chu Zhaozhao. Ketua, tolong pikir lagi, jangan kasih ke murid baru. Kalian jangan panik. Dia pemilik pedang dewa. Kelak dia pasti jadi nomor 1 di Kyushu. Pemilik pedang dewa, posisi ketua sudah lama kosong. Aku cuma wakil ketua saja. Hari ini, pemilik pedang dewa kembali. Jabatan ketua harus aku kasih. Semua murid, Donggar. Sujud pada ketua baru. Karena dia pemilik pedang dewa, kami semua pun setuju. Hormat kami, ketua. Hormat kami, ketua. Hormat kami, ketua. Jika begitu, mulai hari ini, aku bakal pimpin sekte Xuanyan. Aku tolak. Aku tolak, ketua. Wanita ini dulunya gendut. Dia pakai sihir, baru bisa jadi cantik. Keluarga Sun putus tunangan dia. Kabar sudah sebar di Yunzu. Coba tanya, orang yang punya celah, mana pantas jadi ketua? Ternyata wanita buangan. Hampir saja aku tertipu. Latihan pakai ilmu sihir, sungguh buat kita malu. Aku tidak pernah pakai sihir. Bukan dia yang putus tunangan. Aku yang putus tunangan San. Kak, aku lihat dia baik-baik saja. Kulitnya juga sangat mulus. Mana mungkin dia gendut? Tidak percaya? Lihat saja sendiri. Wah, benar-benar gendut. Lihat saja pinggangnya, gabung dengan bokong. Pantas saja diputus tunangan. Kalau aku seperti itu, lebih baik aku mati. Mana ada pria yang mau sama babi, laki-laki tidak mau yang langsing. Mana mau sama kamu gendut? Anti-camp. Ketua, fakta depan mata. Ketua, fakta depan mata. Kamu masih mau bela dia? Camus. Suda. Mau jadi ketua, butuh banyak latih. Biar ketua pedang urus sans diri. Kalau lewat ini saja tidak bisa. Dia tidak panta jadi ketua. Adik satu guru, perempuan gendut ini, apa pantas jadi ketua kita? Bunuh si gendut, usir iblis. Bunuh si gendut, usir iblis. Chu Yaoxiao, soal keluarga dan tampang. Aku menang dari kamu. Kenapa kamu ambil semua milikku? Aku tidak akan biar itu. Bunuh si gendut, usir iblis. Ketua, rakyat sudah pilih. Usir wanita iblis ini. Gendut kenapa? Gendut kenapa? Gendut terus kenapa? Aku tidak salah apapun. Orang yang tawa kita, mereka yang picik. Lihat aku sudah mulai. Diet sekarang, demi jadi diri lebih baik. Kamu yang ajar aku. Harus demi diri sendiri, hidup dengan semangat. Terima kasih. Harusnya aku yang terima kasih. Saat di Qingzhou, kamu sadar aku jadi punya nyali. Dan berani. Aku pernah gendut. Aku juga pernah minder. Tapi sekarang aku paham. Percaya diri dan harga diri. Bisa buat diri kuat. Lindang diri. Omongan orang dulu. Cuma masa lalu saja. Dari mana si gendut ini berani masuk markas aku? Cepat tangkap dia. Lihat siapa yang berani. Gendut dan wanita iblis, jangan sombong kalian. Walau ada ilmu pedang, kalau kami kerjasama, kamu belum tentu menang. Bagus, sebentar saja sudah sadar. Dia memang bakal jadi ketua. Kalian ngaku jadi murid elit, tapi kalah lawan aku. Kekuatan kalian cuma segini saja? Kamu. Nilai orang dari tampang? Apa itu ajaran? Xianjian? Hari ini aku ampun kamu. Usir kamu dari sini. Sekt kami tidak akan terima orang brengsek macam kamu. Kenapa? Kamu cuma orang rendah. Cuma seorang perempuan. Kenapa rebut posisi ketua aku? Apa langit sungguh buta? Kamu masih tidak sadar. Aku murid utama sekte, lahir dengan bakat hebat, mana mungkin kalah, lawan si gendut ini, aku tidak terima. Kamu murid utama sekte, tapi cuma punya bakat, sangat sombong, dan rendah orang lain. Sekarang segel ilmu kamu, usir kamu turun gunung, biar kamu rasa susah, lalu bicara dengan aku, soal apa itu adil. Bagu, Chu Zhaozhao Berwibawa. Siapa lagi tidak terima? Salam, ketua. Salam, ketua. Xuan Xiao ini sampah. Saya aku beri jalan tong. Sudah, untung aku ada rencana.
Sun Linfeng, jangan buat aku kecewa. Ada apa ini? Tuan kedua, Sun Linfeng serbu masuk. Sun Linfeng, kamu berani datang. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ini semua salahku. Xiao Xiao. Dulu aku datang damai, tapi kalian buat aku malu. Hari ini, kalian malah jatuh ke tangan aku. Aku bakal buat kalian lebih derita dari mati. Orang jahat, mau apa kamu? Mau apa? Aku mau biar SI janda, Chu, Zhao Zhao tahu. Akibat cari masalah dengan aku. Dia tidak pantas jadi ketua. Aku bakal buat dia mati tanpa kuburan. Kamu mau apa? Aku tidak izin. Kamu mau apa? Aku tidak izin. Kamu Luke Josau. Pak Tua, anak perempuan kamu, rebut posisi aku di Xuanjian. Juga tawa aku depan orang, dan hina aku. Apa yang aku buat? Cuma balas, dia saja. Xiao Xiao sudah beri kamu nyawa. Kamu masih tidak sadar. Xuanjian tidak bakal lepas kamu. Xianjian, bukan kuma Chu Zhao Zhao, yang harus bayar harga. Aku mau Xianjian, tunduk pada aku. Kalian baiknya nurut saja, biar tidak sakit badan. Kalau berani sentuh Cao Cao, biarpun cuma sehelai rambut, walau jadi tu, aku tidak akan lupa kamu. Kalau begitu, jadi hantu saja. Sepertinya Sun Linfeng berhasil. Aku juga harus cepat gerak. Semua murid dengar perintah. Mulai hari ini, aku umum Chu Zhao Zhao, Ketua Baruch Xuanjian. Ketua, terima perintah ini. Salam, ketua baru. Salam, Ketua Baruch. Salam, ketua. Salam, ketua. Aku tidak akan buat kecewa. Kuasa 9 wilayah. 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 Kenapa ini? Rasanya, ada hal mau terjadi. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kenapa dia jadi ketua? Aku tidak setuju. Kenapa dia jadi ketua? Kalian latih keras bertahun-tahun. Hanya demi posisi ketua ini, dia cuma beruntung, dapat peluang bagus. Orang yang cari jalan pintas, kenapa dia jadi ketua? Su Yutong, kamu sudah kena usir, masih berani balik ke sini. Malah bawa orang juga, orang-orang tidak jelas. Kamu buat malu sekte kita. Aku rasa kamu mau mati. Sok hebat, cari mati. Si Tong entak lawan aku. Tidak sangka kamu jahat sekali. Sampai gabung aliran sesat. Kamu pikir, kuma dengan anak buah begini bisa menang lawan aku? Kamu itu gadis suci sekte. Kenapa kerjasama dengan Xuan Ming, kalian sekongkol? Gadis suci? Kamu sudah usir aku dari sekte ini. Itu kamu yang pilih, ketua. Aku ini sudah lihat kamu tumbuh besar. Jangan sampai buat salah lagi. Saran aku, henti sekarang. Biar tidak jadi masalah besar. Henti? Kamu tahu aku gadis suci, punya segalanya sejak lahir, hormat dari semua orang. Tapi si gendut ini datang, rebut semua milik aku. Keras kepala sekali. Kalau tidak mau tobat, jangan salah pedang aku. Tunggu. Hari ini kamu jadi ketua? Di hari penting begini. Kenapa ayah ibu tidak datang? Camus. Hari ini kamu jadi ketua? Di hari penting begini. Kenapa ayah ibu tidak datang? Apa kamu buat ke mereka? Ternyata kamu bisa takut juga. Kalau mau tahu, sini, mohon sama aku. Berani sentuh keluarga aku. Aku buat kamu mati hancur. Kalau kamu berani bunuh aku, jamin selamanya tidak ketemu ayah ibu. Ketua. Tenang dulu.
Kita harus tahu, di mana ayah ibu kamu? Si gendut ini jahat sekali. Hampir bunuh aku. Cepat bicara. Tadi kamu sombong sekali. Sini, mohon sama aku, baru aku kasih tahu. Sekarang, kasih tahu aku, di mana mereka? Mesuk. Ayah, ibu. Jangan gerak. Mau lihat tidak? Pedang aku yang cepat. Atau pedang kamu? Ini masalah kita. Jangan bawa orang lain. Orang lain? Mereka itu kan, keluarga kandung kamu, orang-orang tersayang kamu. Bukan orang lain kan? Lisi, sebagai pendekar pedang. Menang kalah itu biasa. Malah bawa keluarga. Aku ini sayang orang tua, aku orang baik, awalnya tidak mau sakiti. Selekan keluarga cu kalian, lahir anak sialan ini, makanya kena sial begini. Berhenti. Lepas ayah ibu aku. Kalian mau apa? Aku bakal ikut semua. Bagus, kamu yang bilang. Begini saja. Kamu bunuh diri saja. Baru aku janji, lepas keluarga kamu. Joer, ibu senang lihat kamu sekarang. Ibu sudah sangat bahagia. Jangan buat bodoh demi ibu. Ibu bertahun-tahun ini, kita sudah susah payah. Sampai di titik ini. Sekarang aku sudah mampu, bisa jaga ibu. Mana mungkin ibu susah lagi. Zhao Er. Jangan buat bodoh. Kamu harapan keluargaku. Jangan nirat demi keluargaku. Mau bunuh anak aku. Hadapi aku dulu. Ayah. Kalian sangat sayang satu sama lain. Aku jadi mau nangis. Aku bukan orang kejam. Aku bisa, ampun nyawa anak kamu. Tapi Chu Zhao Zhao, kamu hapus ilmu kamu, baru aku janji, lepas keluarga kamu. Ilmu itu penting, atau nyawa keluarga? Pikir baik-baik. Baik. Asal ayah ibu lepas. Aku setuju. Ketua, jangan buat itu. Murid Shen Meng sudah intai dari lama. Kalau ilmu que tu as hilang, bagaimana nasib orang-orang? Joer, Jonggon. Selama bertahun-tahun, kamu sudah susah payah, bisa sampai sehebat ini. Jonggon buang ilmu kamu. Zhao Er. Kamu harapan keluargaku. Juga bangga aku, Chu Tiankuo. Kamu pimpin Shen Jinzong. Lawan semua iblis. Kuasir 9 wilayah. Jangan buang ilmu kamu. Jangan jadi orang cacat. Cepat buat sekarang. Kalau tidak gerak juga, aku bunuh ibu dulu, lalu bunuh ayah. Ayah. Ibu. Maaf, aku tidak bakti. Jangan, Zhao Zhao. Hahaha, tadi kamu sombong sekali. Sekarang, lihat saja kesombongan kamu. Dasar gendut. Tidak sangka kamu begini. Dulu aku hormat, mohon kamu balik lagi. Tapi kamu? Sombong sekali. Lihat kamu sekarang, sudah seperti anjing. Ayo, coba sombong lagi sekarang. Chu Yao Zhao, meski kamu punya pedang sakti, hari ini, kamu kalah di tangan aku. Harusnya kamu diam saja, jadi si gendut saja. Malah cari masalah. Semua ini, salah kamu sendiri. Lepas ayah ibu aku. Atau kalian tidak bisa pergi. Ilmu kamu sudah hilang, masih saja sombong. Ibu, semua salah aku. Sebab aku, ibu derita. Sir, ini salah ibu. Ibu yang seret kamu. Ibu sudah setua ini. Masih saja buat kamu susah. Ibu harusnya mati saja. Ibu, jangan salah diri. Aku gagal jaga kalian. Sungguh kasih ibu anak.
Sungguh kasih ibu anak. Ah, Quechua, Quechua. Ketua, ibu kamu bidapie? Aku ini Zhao Zhao. Nyonya. Nyonya. Apa yang Nyonya buat? Benar-benar anjing yang setia. Penny hair, apa yang kamu buat? Pada ibu aku? Aku cuma kasih dia satu yulet pelupa saja. Lihat kalian berdua begini. Sungguh hati aku puas. Hahaha. Ibu anak saling bunuh. Tontonan yang bagus sekali. Ibu. Chu Zhao Zhao, aku bilang. Malu yang aku rasa, aku balas berkali lipat. 3 hari lagi. Seksyen Ming kami, Bekel Sereng Seksyen Jian. Kalian hilang pemilik pedang dewa. Kita lihat nanti, bagaimana kalian lawan aku. 3 hari lagi, Jiu Zhou bakal ganti tuan. Nyonya. Zhao Zhao. Quechua. Zhao Zhao. Ayah. Ibu. Cepat pergi, cepat. Luka pemilik pedang parah. Ilmu dia juga hilang. Nyawa dia dalam bahaya. Zhao Zhao anak yang baik. Itu Han. Kenapa kamu tidak? Hukum aku si pendosa, malah bayar anak aku. Tanggung semua ini. Nyawa Tuan peu dans te rencam. Seluruh rakyat dunia. Mau lari kemana? Xiao Zhao Zhao. Aduh, ini. Paman Guru Yunyazi. Aku baru hilang sebentar, kenapa kalian jadi begini? Kenapa jadi begini? Untung belum telat, Xiao Zhao Zhao masih bisa selamat. He. Tua bangka jangan tidur. Ini darah Xiao Zhao. Apa yang aku buat? Hahaha, enak rasa saling bunuh? Enak rasa itu? Aku buat apa tadi? Ini anak kandung aku, anak yang aku lahir. Mana mungkin aku luka dia? Bukan aku tidak boleh luka dia. Kalian bunuh aku. Bunuh aku. 3 hari lagi, selesai semua ini. Xiao Zhao Zhao, dia tubuh suci pedang. Dia tuan pedang dewa. Kuasai pedang dewa. Bukan pakai ilmu. Lalu pakai apa? Itu soal hati. Hancur dulu baru bangkit. Sekarang Xiao Zhao Zhao bangkit. Bagus untuk ilmu dia. Ini hal bagus. Aku sudah sumpah, tidak mau ikut campur. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku kasih semua ilmu. Kasih ke Xiao Zhao Zhao. Biar ilmu dia naik. Senior, selamat anak aku. Cutianku tidak bisa balas. Mulai sekarang, nyawa aku milik kamu. Bicara itu nanti saja. Bangun. Ini apa? Aku masih hidup. Xiao Zhao Zhao, kamu akhirnya bangun. Berkat Senior Yunyatsi. Dia kasih semua ilmu. Biar kamu selamat. Ilmu kamu pulih. Cepat. Terima kasih ke guru. Terima kasih sudah selamat aku. Semua ilmu kamu. Xiao Zhao Zhao. Kamu murid sayang aku. Ilmu habis tidak apa. Hahaha. Oh iya.
Ibu masih kena tahan. Aku mau selamat ibu. Yanggan. Kamu baru sembuh. Pergi sekarang, itu sama saja mati. Lalu, aku diam lihat ibu. Biarkan saja. Aku dengar soal ibu. Racun itu ikut induk. Kalau pelaku belum mati. Zia-zia selamat ibu. Benar. Ketua, musuh punya banyak orang. Kalau kamu pergi sendiri, bisa bahaya. Jangan panik. Cara satu-satunya, kamu harus rajin latih. Biar pedang dewa, satu dengan tubuh. Pakai tenaga pedang, bisa hancur racun itu. Dalam 3 hari, Xiao Zhaoshao bisa satu dengan pedang? Ini penentu semua. Paman Guru, bicara sebentar. Ngawur, kamu mau tukar nyawa? Tidak boleh, risiko terlalu besar. Aku sudah pikir semua. Kuma ini Jalon Keluar. Tolong paman setuju. Baik, kalau mau kamu. Aku tidak larang lagi. Ingat, harus hati-hati. Lonceng ini yang pakai, kuasai pikiran aku. Tidak, jangan luka anak aku. Kalau aku mati, mereka tidak punya kartu. Aku belum suruh mati. Tabrak. Ayo tabrak terus. Aku tidak suruh mati. Kamu harus jadi anjing. Hidup dan nurut. Hahaha, 3 hari lagi. Ilmu kita akan sempurna. Nanti seluruh dunia milik kita berdua. Hahaha. Tahu. Buat ketua baru kalian, ketua mati yang dipanggil. Sun Linfong Kamu Bajingan. Jangan sombong. Sombong kenapa? Bahkan ketua kalian mati di tangan aku. Kalian cuma sampah. Mau tahan aku? Kamu. Dulu kita satu guru, sekarang mau bunuh kalian. Aku tidak tega. Begini saja, ikut aku saja. Hidup kalian enak. Tapi kalau lawan, jangan harap aku ampuni. Diam kamu penyihir. Mau bantai sekte aku? Lawan aku dulu. Master. Gimana hebat aku sekarang? Bunuh kalian semua. Lebih gampang dari pencet semut. Jauh lebih gampang. Aku saran kalian. Cepat. Buang pedang itu. Ambil pisau itu. Bunuh diri saja. Ahahaha. Sekte Xuanyan aku, sejak buka sekte. Juga kita basmi iblis. Tidak takut iblis kalian. Benar. Kita tidak bakal nyerah pada iblis. Keras kepala. Kalau tidak nyerah, aku bunuh sampai kalian mau nyerah. Gimana? Siapa lagi tidak terima? Wah, Tong-Tong. Sudah lama tidak jumpa. Ilmu makin hebat. Ilmu hitam sekt Xianming, hebat sekali. Kita sudah latih ilmu 20 tahun. Tidak sebanding hasil sekarang, jauh lebih banyak. Dasar iblis. Berani bicara soal latih ilmu. Latih ilmu itu harus pelan-pelan, lewat proses lama. Tidak bisa instan. Kalian bakal kena balas. Tua bangka. Orang kalah jangan berisik. Kenapa, Master Long? Aku kasih satu peluang. Pilih nyerah atau mati. Master, jangan nyerah. Diam, tua bangka. Kalau aku nyerah, kamu mau lepas sekte Xiongjian? Tentu saja. Kita dulu satu guru. Master, kita aliran benar. Mana boleh nyerah pada iblis. Master. Orma, Master Baru. Master. Master Xianjian Yang Agung, Malakayak Anjing.
sujud depan aku. Longin. Ada anjing tidak nurut. Suju. Salah aku. Aku tidak guna. Tidak bisa jaga kalian. Dulu aku dengar. Zekte Xuanyan punya harga diri tinggi, paling hebat. Lihat hari ini, ternyata cuma rendah. Sayang sekali, dulu aku ingin masak Xianjian jadi mimpi. Lihat hari ini. Cuma orang takut. Longin, oh Longin. Dulu kamu sombong, hancur ayah aku, mana nyali kamu dulu? Sudah aku bilang, orang-orang hebat itu, sudah kelamaan senang, nyali sudah hilang. Kirim surat ke tiap keluarga. Rapat Juzhou di Shenzhen. Guru. Su Yutong dan Yang Lane. Apa tidak mau serang sekte Xuanjian? Kenapa kita harus balik ke keluarga Chu? Tempat paling bahaya, justru tempat paling aman. Sekarang mereka semua pikir, kamu sudah mati, kita balik ke keluarga Chu, mereka tidak bakal curiga. Murid paham. Tapi apa murid benar, bisa menang lawan Su Yutong? Asal kamu capai tingkat 1 jiwa pedang, nanti bukan cuma Su Yutong, bahkan seluruh sekte Xuanming. Bukan masalah besar. Tenaga dahsyat sekali, sepertinya ilmumu sudah sempurna. Bagus, aku jalan sekarang. Aku mau selamat ibu. Tunggu dulu. Su Yutong sudah kuasai sekte Duanjian. Dia pimpin seluruh wilayah. Sekarang tiap keluarga besar, jadi anak dia. Kita harus hati-hati. Tidak sangka cepat sekali. Su Yutong jadi sekuat itu. Tapi kini, ilmuku sudah sempurna. Benar. Kamu sudah 1 jiwa pedang. Saatnya buat balik. Su Yutong. Sun Lin Feng. Utang darah kita. Saatnya lunas. APA? Ada keluarga berani lawan aku, gimana cara kamu kerja? Kalau konferensi Kyushu, ada masalah. Kalau konferensi Kyushu, ada masalah. Aku buat kamu derita. Qui tu as? Camus Suda Kuase Ilmu Sampurna. Akhir-akhir ini, Su Yutong ini. pakai ulat panggil jiwa. Paksa kami Kerjabuadia. Kalau tidak patuh, buat kami derita. Su Yutong ini benar jahat sekali. Aku tahu 3 hari sangat singkat. Ketua belum bisa 1 jiwa pedang. Jadi aku pura-pura menyerah pada wanita iblis itu. Di samping dia, ulur waktu buat ketua. Tidak sangka. Qui tu as Suda Kuase Ilmu Sampurna. Secte Xuanjian Tada Arapan. Terima kasih Ketua. Tenang saja. Aku pasti habisi wanita itu. Biar rakyat dunia tidak derita. Selama ini, aku di samping wanita itu. Aku tahu. Soal racun ulat itu. Rakan ulat ibu. Ada temuan apa? Racun ulat yang kami kena. Hanya telur ulat biasa. Cukup pakai kuat pedang dewa, buat ulat itu mati. Tapi Rakan Ulai Bukamu. Adalah raja segala ulat. Sangat beracun dan jahat. Kalau paksa usir ulat, nadi ibu bisa putus. Lalu mati karena lelah. Tapi. Ini bukan tanpa harapan. Orang yang kena racun ulat, tidak sepenuhnya hilang sadar. Kalau tekad kuat, bisa tawar racun.
Asal ada sedikit harapan, aku bakal usaha keras. Selamat Ibu. Suyatong. Di konferensi Kyushu. Aku biar kamu berdara. Salam ketua baru Sekte Suanjian. Dasar licik senang. Biar wanita macam ini injak-injak harga diri kami. Benar-benar malu. Para tetua jangan sungkan. Semua berdiri. Terima kasih ketua. Para tetua di sini, semua paman aku. Saat ayah ada, sudah jaga aku baik. Hari ini aku jadi ketua. Pasti tidak bakal rugikan kalian. Ini daftar upeti buat sekte kami. Ketua kerja siang malam. Jaga aman kalian. Apa kalian tidak harus beri sesuatu? Apa? Ini. 10.000 pedang suan. Ratusan ribu kilo buah roh. Jutaan koin peri. Ini. Seluruh keluarga kami. Setahun tidak bakal cukup. Kapan bisa kumpul semua? Para paman jangan panik. Bicara kalau ada keberatan. Aku bakal dengar baik. HMPH, jangan keterlaluan kamu. Semua tahu kamu sekongkol Suan Ming. Cara kamu licik. Orang lain takut, tapi Zhao Gonghu tidak takut. Kemari. Penggal kepala Zhao Gonghu. Kirim ke keluarga Zhao. Biar keluarganya lihat akibat lawan aku. Karena kalian mau tunduk, makin ulet reken ini. Kalau tidak minum penawar, tubuh bakal meledak. Kalau patuh, ulat tidak bakal ganggu kalian. Kenapa? Satu ulat kecil saja, tidak berani makan, kuma patu di mulut? Sekali lagi berani lawan, tanggung sendiri akibatnya. 3. 2. Orang lisik. Harus pakai cara. Rendahan biut pimpin orang. Anjing liar mana berani kacau? Mantan murid Sek Xianjian. Sekongkol sama aliran seset. Bunuh saudara seperguruan. Mimpi mau pakai ulat rendah macam ini. Buat kuasai Kyushu. Begini mau jadi ketua? Kamu sebenarnya siapa? Sembunyi-sembunyi. Muka saja tidak berani lihat. Entah siapa si buruk rupa ini. Buruk rupa? Kami sudah kuasai semua. Kamu pikir, cuma dengan omonganmu, bisa ubah keadaan? Kalian semua bangsawan hebat. Tokoh penting di wilayah ini. Apa rela makin ulat ITU? Biar wanita ini kontrol kalian? Jadi anjing yang pada? Nasibku di tanganku sendiri. Lebih baik mati berdiri, daripada hidup berlutut. Cari mati. Kamu sebenarnya siapa? Punya ilmu hebat macam ini? Chu Sao, kamu ternyata masih hidup. Ternyata kamu ternyata masih hidup. Orang lisik macam kalian. Masih saja berani hidup. Kenapa aku harus mati duluan? Terus kenapa? Karena masih hidup. Aku bakal bunuh kamu lagi. Kamu. Berkat kamu buat aku hancur. Aku satu dengan pedang. Kendali pedang dewa yang asli. Meski kamu satu dengan pedang, kamu pikir bisa lawan aku? Kamu jangan lupa, Sekte Xianjian masih ada dalam kendali kami. Long Yin, kamu maju. Long Yin, kamu mau mati? Su Yutong, kamu tahu tidak? Pedang dewa kuno ini punya kekuatan cahaya murni. Iblis tidak bisa sembunyi. Serangga biasa bisa kamu hancur. Tetapi kamu bisa lawan raja? Ibu. Chu Zhao. Ibu kamu sangat sayang kamu. Biar tidak jadi beban, dia pilih tabrak dinding. Kamu cari mati. Untung aku punya rencana. Aku kendali dia penuh.
Kalau tidak, dia mati. Kamu harus terima kasih. Kamu pergi bunuh dia. Ibu, Perempuan gendut, pikir dulu. Dia itu ibu kamu. Kamu tega luka dia? Ibu aku Zhao Zhao. Ibu lihat aku. Chu Zhao Zhao jangan lawan. Dia tidak bakal kenal. Ibu lupa? Dulu ibu sangat sayang. Ibu lihat aku lari. Aku, setelah aku jadi gendut, ibu terus dukung aku, perkira aku. Sekarang aku sudah jadi ketua pedang dewa. Aku sudah sukses. Aku bisa buat ibu senang. Ibu lihat aku. Kenapa bengong? Cepat bunuh dia. Ibu. Aku percaya ibu. Ibu tidak bakal luka aku. Ibu. Mana mungkin? Sihir aku kenapa gagal? Kamu remeh Casey ibu. Pada anak dia. Kamu perempuan jahat. Kamu tidak paham. Nona Chu, Ebukan, Kechua Chu. Aku salah remeh kamu. Aku memang licik. Ibu mohon ampun, lipas aku. Tidak. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Semua ini, ulah perempuan jahat ini. Aku paksa ini. Dia otak semua ini. Aku tidak tahu apa. Kamu bunuh dia saja. Jangan bunuh aku. Kechua Chu. Kamu tahu dia jahat. Dia terus tipu kamu. Dia yang suruh semua. Cepat habis dia. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat buruk. Mulai hari ini, kalian jadi pengemis. Terima karma kalian. Longin, Siap. kamu awas mereka. Sampai dosa mereka lunas. Siap laksana Perinta Ketua. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak mau ngemis. Zhonggang. Zhao Zhao, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak apa. Semua sudah selesai. Ketua. Penjahat sudah kalah. Mohon ketua. Pimpin la Jixion Jian. Kechua Long. Jabatan Kechua ini. Balas pada kamu saja. Aku sudah pikir matang. Aku mau beri diri, waktu 1 tahun. Bawa ibu aku. Jalan ke Liling Juzhou. Ibu. Kali ini aku jadi ibu. Aku jaga ibu.